terpercaya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mengungkap peredaran narkoba di wilayah pertambangan. Hari pertama operasi simpatik Salawako, pelanggar hanya diberi sanksi teguran. Sudah 13 negara lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sampai 11 Juni 2025. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, tim redaksi telah menyiapkan rangkaian informasi lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mengungkap peredaran narkoba di wilayah pertambangan nikel Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. 2 karyawan tambang dan seorang security di kantor instansi pemerintah ditangkap beserta barang bukti sabu dan ganja. Kasus ini terungkap setelah anggota BNNP Maluku Utara meringkus Rudi M. Akhyar alias Udi, seorang security kantor instansi pemerintahan yang menerima paket narkoba dari Sumatera Utara yang diantarkan kurir jasa pengiriman. Dari hasil pengembangan petugas, diketahui paket tersebut pemiliknya adalah Akbar Taher alias Akbar, salah satu karyawan perusahaan tambang nikel yang berlokasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Dari hasil pengembangan, Akbar mengaku bekerja sama dengan Irawan alias Wangkep yang juga bekerja di perusahaan yang sama untuk mengedarkan narkoba di perusahaan tersebut. Dari tangan kedua karyawan tambang ini, anggota BNNP menyita barang bukti 51 gram narkotika jenis sabu, 777 gram ganja, 1 alat isap sabu, 1 kotak plastik pipet, timbangan digital, message gun, sejumlah uang dan 3 unit handphone. Modus yang dilakukan oleh para pelaku dengan melakukan pemesanan message gun atau alat pijat yang berisi narkoba melalui jasa pengiriman. Pasal 114 dan 111. Kemudian rekan-rekan sekalian, terkait dengan 2 tersangka ini, efek dominonya apa? Yaitu domino adalah dari penggunaan sabu-sabu tersebut. Ketika pelaksanaan kita melaksanakan tes urin, didapat 18 orang positif dan sudah diambil langkah-langkah oleh perusahaan. Terus kemudian kita juga menyarankan untuk yang bersangkutan untuk direhabilitasi. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penanganan, tetap akan kita lanjutkan sampai dengan jaringan-jaringan yang lebih tinggi maupun di Sumatera Utara, bahkan bila perlu kita laksanakan TPPU. Agus Supriyanto, Kompas TV, Kota Ternate, Maluku Utara. Sementara itu, karyawan jasa ekspedisi JNT Ternate menjalani tes urin menyusul salah satu oknum mitra transporter berinisial MTSN alias Tax ditangkap Satres Narkoba Polres Ternate belum lama ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara melakukan tes urin terhadap 98 karyawan JNT pada Kamis 12 Juni 2025 yang disaksikan Kapolres Ternate. Hasil dari pengecekan dan pemeriksaan BNNP Maluku Utara, 98 orang karyawan JNT ini negatif narkotika. Tes urin ini dilakukan setelah salah satu oknum mitra transporter berinisial MTSN alias Tax ditangkap Satres Narkoba Polres Ternate belum lama ini. Di jalur X-ray ataupun jalur yang melewati bandara, khususnya jalur udara. Nah, kebanyakan yang bisa masuk ke lalu lintas narkoba bisa masuk ke Ternate itu yaitu dari udara. Nah, inilah makanya kita ingin kolaborasi dengan instansi-instansi terkait maupun di pusat dan di daerah agar bisa berkolaborasi. Karena kalau tidak berkolaborasi semua institusi yang terkait, kami juga pelaku usaha tidak akan bisa memerangi full gitu. Jelang Hari Bayangkara ke-79, Polres SBT laksanakan bakti sosial penyaluran air bersih kepada warga Kota Bula yang terdampak musibah kebakaran pada Selasa lalu.
Penyaluran air bersih ini dilakukan menggunakan kendaraan Armored Water Cannon atau AWC milik Polres SBT dan difokuskan di lokasi kebakaran guna memastikan warga terdampak mendapat pasokan yang memadai. Untuk penyaluran ini, Polres SBT mendistribusikan sebanyak 6.500 liter air dan diisi ke dalam penampung yang sebelumnya sudah disediakan Polres pasca kebakaran pada Selasa lalu. Penyaluran ini untuk memastikan pasokan air bersih tetap tersedia bagi warga, sekaligus mendukung pemulihan warga pasca musibah kebakaran. Kami dari Polres SBT turut berduka cita ya dengan kejadian kemarin. Ini kami datang ke sini untuk mengecek lokasi kebakaran, memastikan bahwa masyarakat sudah mendapatkan mitigasi yang benar, mitigasi yang bagus, mitigasi yang baik untuk masyarakat yang kena musibah. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya hari pertama operasi simpatik Salawaku, pelanggar hanya diberi sanksi teguran. Menyapa Anda dengan berbagai informasi. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah akibat hamparan sampah di tanggul kawasan Muara Angke. Menemani Anda saat rehat siang hari. Bali juga dikenal dengan aneka ragam kuliner khas yang dimilikinya. Kuliner ini selalu menjadi pilihan warga untuk makan bersama keluarga. Kira-kira seperti apa yang dinikmati? Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini. Dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Hari pertama pelaksanaan operasi simpatik Salawaku tahun 2025, personel Polda Maluku melakukan pengaturan arus lalu lintas hingga menegur pengendara bermotor yang melanggar lalu lintas. Pengaturan arus lalu lintas dilakukan di sejumlah titik rawan kemacetan kendaraan di Kota Ambon. Dalam operasi ini, petugas yang melaksanakan operasi simpatik Salawaku hanya melakukan sanksi teguran bagi pengendara bermotor yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Selain teguran, pelaksanaan operasi Salawaku ini juga ditekankan untuk selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan memberikan edukasi tentang lalu lintas kepada pengguna jalan. Informasi lainnya, saudara, alami gangguan kesehatan. Seorang ABK kapal asing berbendera Republik Kepulauan Marshall yang berada di perairan Kepulauan Aru dievakuasi tim SAR gabungan menuju RSUD Cendrawasih Kota Dobo untuk mendapatkan perawatan medis. Unit Siaga SAR Dobo melakukan evakuasi seorang ABK kapal asing berbendera Republik Kepulauan Marshall di perairan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu dini hari 14 Juni 2025. Petugas melakukan evakuasi ABK warga negara Filipina ini usai menerima laporan medical evacuation. Salah seorang ABK yang alami gangguan kesehatan saat bekerja di kapal kargo MV Yasa Uranus.
Usai menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, tim berhasil sampai ke lokasi dan melakukan proses evakuasi menggunakan rigid inflatable boat. ABK ini langsung dievakuasi menuju Pelabuhan Dobo dan dibawa ke RSUD Cendrawasih untuk mendapatkan perawatan medis. Pada pukul 02.54 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di koordinat intercept dan melakukan medical evacuation. Selanjutnya pada pukul 03.06 waktu Indonesia Timur, proses evakuasi KRI Basarnas selesai dan tim SAR gabungan kembali menuju ke Pelabuhan Dobo. Pada pukul 05.15 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan beserta korban tiba di Pelabuhan Dobo dalam keadaan selamat. Selanjutnya, korban diserahkan ke pihak medis untuk diberikan perawatan lanjutan. Usai pariwara, kami kembali dengan informasi olahraga. Sudah 13 negara lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sampai 11 Juni 2025. Menyapa Anda dengan berbagai informasi. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah akibat hamparan sampah di tanggul kawasan Muara Angke. Menemani Anda saat rehat siang hari. Juga dikenal dengan aneka ragam kuliner khas yang dimilikinya. Kuliner ini selalu menjadi pilihan warga untuk makan bersama keluarga. Kira-kira seperti apa yang dinikmati? Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di Kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini. Dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. Padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Kita ke informasi olahraga. Sudah 13 negara lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sampai 11 Juni 2025. Dari tim yang lolos, 3 dari jalur tuan rumah dan 10 melalui kualifikasi. Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara, bertambah dari 32 tim peserta pada edisi sebelumnya. Ada 3 negara yang menjadi tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara ini menjadi trio pertama yang sudah lolos ke Pesta Akbar Sepak Bola Dunia. Per 11 Juni 2025, sudah 10 negara yang lolos ke putaran final selain tuan rumah. Tim pertama yang lolos adalah Jepang, kemudian Selandia Baru, Iran, Argentina, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, Australia, Brazil, dan Ekuador. Tersisa 35 slot lagi yang masih diperebutkan oleh negara-negara peserta kualifikasi dari 6 konfederasi. Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni sampai 19 Juli. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC resmi menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2028 zona Asia. Putaran keempat penunjukan ini diumumkan hari Jumat tanggal 13 Juni.
Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah menetapkan Qatar dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran keempat. Terdapat 6 tim yang sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Di grup A, Uni Emirat Arab dan Qatar. Sementara grup C, Arab Saudi dan Indonesia. Irak dan Oman mewakili grup B melaju ke putaran keempat. Sejatinya, penunjukan Qatar dan Arab Saudi merupakan keputusan yang tidak adil karena kedua tim turut berjibaku di putaran 4 untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Gelombang protes pun dilayangkan sejumlah tim kontestan. Uni Emirat Arab, Irak dan Oman menuntut AFC mengenai transparansi penunjukan tuan rumah putaran keempat. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada dasarnya menerima keputusan AFC. PSSI legowo dalam sebuah pernyataan di akun Instagram pribadinya. Satu hal yang pasti, Indonesia harus segera mengalihkan fokus menuju putaran keempat. Skuad Garuda akan tergabung di pot 3 bersama Oman dalam pengundian putaran 4 di Osaka, Jepang 17 Juli mendatang. Sebelum akhirnya harus berduel dengan sejumlah tim raksasa Timur Tengah yang dijadwalkan akan dimulai pada 8 Oktober 2025. PSSI kembali menggulirkan turnamen pramusim Piala Presiden pada 2025 ini. Sebanyak 6 tim termasuk Oxford United ikut serta dalam turnamen yang memperebutkan total hadiah 11,5 miliar rupiah. Piala Presiden akan kembali bergulir pada 6 Juli mendatang. Tim juara akan mengantongi hadiah 5,5 miliar rupiah. Perbedaan paling mencolok di Piala Presiden kali ini terlihat dari jumlah peserta yang hanya akan diikuti 6 tim dan rencananya akan menggunakan wasit asing. Menariknya, Piala Presiden 2025 tak hanya diikuti tim Liga 1 seperti Arema FC, Persib Bandung, Dewa United, dan Indonesia All-Star. Tim dari luar negeri juga ikut serta seperti Port FC Thailand dan Oxford United. Kan dikocok, ya. Di mana tentu Persib sama Arema pasti terpisah karena kan sama-sama juara. Lalu yang 2 klub luar negeri nggak mungkin di satu pool. Di All Star nanti kita akan ada pool list daripada pemain masa depan kita dan pemain tentu timnas yang sudah ada. Kita menaikkan citra pemain kita di liga. Jadi bahwa klub-klub ini juga banyak pemain bintang. Jangan kita hanya terjebak pemain asing terus. Ini wasit asing yang kredibel juga nggak apa-apa. Nanti kalau budgetnya kurang saya cariin. Yang penting saya nggak mau dengar ada isu soal reputasi wasit dan pengaturan skor yang selama ini kita jaga ya dengan tegas, dan nanti saya akan juga minta ada yang mengawasi benar supaya benar-benar pertandingannya bisa berjalan dengan fair play. Terkait hadiah, selain diberikan ke tim peserta, pemain terbaik dan supporter terbaik juga akan mendapatkan hadiah uang tunai di Piala Presiden 2025. Selanjutnya, pertandingan pembuka rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Prinintani Kenja Divan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.